Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurmas, profesi saya sebagai bidan di instansi RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar pasien tidak mengalami serangan panik. Berikut video yang akan saya tampilkan. Pernahkah kamu merasa saat serangan panik datang, yang paling berisik sebenarnya bukan jantung yang berdebar atau napas yang sesak, tapi suara di dalam kepala? Pikiran kita tiba-tiba dipenuhi kalimat menakutkan seperti, "Aku kenapa ini? Aku nggak akan sanggup." Atau bahkan, "Ini pasti berbahaya." Pikiran-pikiran ini datang begitu cepat dan otomatis, lalu seperti menyiram bensin ke api, membuat rasa takut yang sudah ada jadi semakin besar. Inilah yang disebut self-talk, atau cara kita berbicara pada diri sendiri. Tanpa kita sadari, dialog batin ini punya peran besar dalam menentukan seberapa parah serangan panik yang kita rasakan. Ketika pikiran kita terus-menerus mengatakan hal-hal yang negatif dan menakutkan, tubuh kita menerima sinyal bahwa kita benar-benar dalam bahaya, sehingga respons paniknya jadi semakin kuat. Penting untuk diingat, pikiran yang muncul saat panik itu bukanlah fakta. Pikiran itu hanyalah reaksi otomatis dari rasa takut yang sedang melanda, bukan cerminan kenyataan. Jadi, tujuan kita bukanlah untuk memaksa panik itu hilang seketika, tapi untuk menghentikan pikiran kita agar tidak membuat rasa takut itu menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali. Lalu, bagaimana caranya? Saat serangan panik mulai terasa, coba ubah dialog di kepalamu. Ganti kalimat yang menakutkan dengan kalimat yang lebih menenangkan dan realistis. Misalnya, katakan pada dirimu, "Oke, ini memang rasanya nggak nyaman banget, tapi ini nggak berbahaya." Atau ingatkan dirimu, "Aku pernah merasakan ini sebelumnya, dan ini pasti akan berlalu." Sama seperti yang sudah-sudah. Kalimat sederhana seperti ini membantu pikiran kita berhenti membayangkan skenario terburuk dan mulai menciptakan ruang untuk sedikit ketenangan. Self-talk yang efektif tidak perlu panjang atau rumit. Cukup gunakan kalimat yang singkat, lembut, dan jujur pada perasaanmu. Kamu tidak perlu berpura-pura, langsung tenang. Akui saja, "Aku sedang merasa takut sekarang." Lalu lanjutkan dengan pengingat yang menguatkan. "Tapi aku aman, dan aku bisa melewati ini." Berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih sayang bukanlah tanda kelemahan loh. Justru, ini adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling kuat. Bayangkan bagaimana kamu akan menenangkan seorang teman atau orang yang kamu sayangi saat mereka ketakutan. Kamu juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari dirimu sendiri. Tentu saja, mengubah kebiasaan berpikir ini butuh latihan. Jangan hanya melakukannya saat panik. Cobalah melatih self-talk positif ini di saat-saat tenang. Ucapkan kalimat-kalimat penguat itu secara rutin setiap hari. Dengan begitu, saat serangan panik benar-benar datang, pikiranmu akan lebih terbiasa dan lebih cepat merespons dengan cara yang menenangkan, bukan yang menakutkan. Ingat, ketika pikiran kita menjadi teman yang lebih baik, tubuh pun akan lebih mudah untuk merasa tenang. Jika kamu merasa kesulitan menghadapi ini sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk konten kesehatan mental lainnya.